Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kinasih dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya mempengaruhi harga. Sedangkan pasar monopoli yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tersebut. Pasar monopolistik yaitu suatu struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen menjual produk sama tetapi dengan berbagai variasi. Pertanyaan kedua, jelaskan menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang dan jasa. Sedangkan produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan, menciptakan barang dan jasa. Sehingga kedua pihak dapat melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Menurut saya, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi atau penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah sistem transaksi yang dilakukan tidak mempengaruhi oleh naik turunnya harga. Ciri-ciri pasar persaingan. 1. Harus adanya penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. 2. Pedagang bebas menutup atau membuka usaha. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Pertanyaan keempat, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan kegagalan pasar? Menurut saya, kegagalan pasar terjadi ketika keadaan disequilibrium di pasar akibat distorsi pasar. Terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan tidak sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. 4. Penyebab kegagalan. Pertama, eksternalitas, mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut, bisa positif atau negatif. Kedua, barang publik, barang yang dikonsumsi oleh banyaknya penduduk dan biayanya tidak meningkat seiring dengan pertambahan jumlah konsumen, barang publik tidak dapat bersaing dan tidak dapat dikecualikan. Ketiga, penguasaan pasar. Terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar, penjual mungkin berkolusi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Yang keempat, informasi yang tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang sesuai di antara pembeli dan penjual. Berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.